komennya naiknya. Semangat kan Novi ya. Makasih guys, makasih semuanya. Mohon maaf ya, aku lagi jarang live karena ada satu dan lainnya yang harus aku kerjakan. Makasih untuk kalian semua yang udah doain aku, yang udah support. Sehat untuk kita semua. Semoga Allah selalu dalam lindungan. Terbalik, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kok belum tidur, baru sampai guys, baru sampai, masih pakai kemeja. Ini lagi terkelupas nih. Emang dari mana? Ada dari suatu tempat. Di room sebelah ada apa tuh? Ada mama donatur apa sih? Cepet banget. Komennya cepet banget. Masya Allah, yang nonton hampir 12.000. Naila tidur guys, kakak tidur. Naila tidur, kakak tidur. Guys, kalian ini aku ngomong ya, aku minta tolong sama kalian kalau ada yang mengatasnamakan aku kayak dia fake account pakai apa? IE ya. Itu fake ya guys, itu bohong gitu, bagi-bagi gift terus kalian disuruh nge-gift, itu bohong ya guys. Jangan mau termakan, itu lagi kita cari ya. Rambut aku pitok tau guys. Mau sedih tapi ada lucunya ya, kayak mana. Nah, kemarin kan banyak banget ya guys yang nanya hasilnya mana Teh Novi. Hasilnya baru keluar tadi sore guys ya. Besok aku share hasilnya apa gitu. Jadi semoga yang nantangin kita bisa melakukan pengetesan juga ya yang sama. Kan kemarin dia nyuruh tes saya suruh tes urin, terus suruh tes rambut. Ya udah, coba, dia kan udah nantangin saya, dia lakuin lagi. Besok kita share hasilnya guys. Kalau dia masih meragukan hasilnya, wah berarti pihak dari yang lab tersebut itu bisa nge-show mereka dong. Tidak bisa dimanipulasi guys hasilnya. Kalau perlu cek CCTV di sana juga boleh. Iya, suruh tes balik. Dari pagi guys aku. Makasih giftnya. Dagunya kenapa? Terkelupas guys. Terkelupas.
Duh, jangan bahas-bahas yang sebelah ya guys. Itu sekali lagi bukan ranahku. Sekali lagi aku jelaskan itu bukan ranahku. Jadi kalau misalnya nanti akan ada panggilan ya kita ikutin aja prosesnya ya. Gitu. Potong rambut namanya apa aku nggak tahu guys. Ditanya Tenovi kenapa nggak ambil acara TV. Bukannya aku nggak ambil, tapi posisinya kemarin kita pun bentrok sama jadwal yang lain guys gitu. Karena jujur aku lebih mengutamakan yang sekarang aku kerjain dulu gitu loh. Karena masuk TV tuh belum prioritasku gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk TV ya nggak masalah. Nanti aku timing yang tepat aja, gak usah kesusu, gak usah keburu-buru gitu. Rambut ini udah jam 11 tapi yang nonton tadi tembus 14.000. Buat kalian yang nanya-nanya terkait sekarang seperti apa, terus soal sebelah kayak gitu-gitu, jujur aku nggak bisa jawab dulu guys. Aku nggak mau jawab juga gitu. Jadi ya sudah, kalau mereka mau cuap-cuap ngomong apapun terserah gitu kan. Kita semua punya hak masing-masing dalam berbicara. Yang penting apapun itu bisa dipertanggungjawabkan gitu aja. Gitu guys. Kemarin awal mulanya kan ada yang ngebahas katanya itu bukan diduga loh, tapi statement tentang katanya aku narkoboy guys. Nah kan sudah aku buktikan kan berupa tes urin. Dari tes urin dia minta lagi tuh tes rambut guys, sudah saya lakuin. Besok hasilnya saya share ya pagi. Ada bukti pembayarannya, nominalnya berapa, hasilnya. Terus dari tes urin ke tes rambut, terus dia bilang nggak bisa lah kalau misalnya nggak didampingi sama kepolisian atau dari ormas katanya gitu. Apa hubungannya? Emangnya saya sudah kena gerbek? Ini udah syukur-syukur saya inisiatif untuk melakukan hal tersebut. Nah makanya adanya pembuktian itu sangat penting juga guys. Nggak tahu nanti apa yang kita mau lakukan ya, tapi yang jelas kita kumpulin dulu buktinya gitu. Terus bahas juga soal mobil. Kalau kalian followers lamaku, mungkin kalian udah tahu case ini udah lama banget. Saya nih korban, sekali lagi dijelaskan kalau saya ini korban. Udah diklarifikasi juga terkait saya menitipkan kepada orang yang dipercaya oleh teman saya. Ternyata di
bukan dijual ya, saya nggak tahu di apa ada penada atau gimana. Saya nggak ngerti ada penada atau seperti apa lah ya, tiba-tiba mobil saya yang Alphard itu mengarah di Magelang, dari Magelang ke Ungaran gitu. Makanya ya itu kita cerita sesungguhnya seperti itu. Dan sekali lagi dijelaskan guys, mobil Alphard saya bukan mobil donasi ya, mobil Alphard saya bukan mobil donasi dan tidak ada tunggakan apapun terkait mobil saya gitu ya. Saya nggak ada nunggak mobil. yang saya bicarakan sekarang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan kemarin kan ada gembar-gembor tuh tentang audit gitu kan, udah kita siapin nih semuanya, bahwa saya pun menjelaskan. Thank you Bang Mirwan. Kita pun sudah menjelaskan secara gamblang. Saya punya pendapatan nih setiap bulan. Taruhlah misalnya pendapatan saya misalnya berapa ya? Misalnya 5 juta. Misalnya. Dari 5 juta itu, thank you Bapakku. Dari 5 juta itu hampir lebih, malah bukan hampir, lebih dari 50% itu penghasilan saya sisihkan untuk yayasan saya, untuk kebutuhan anak-anak, mulai dari beli popok, beli susu, vitamin, gaji pengasuh, gaji driver ngantar sekolah anak, terus sekolah kakak yang umur 9 tahun, sekolah Naila preschool. Itu semua fix uang dari pendapatan saya. Saya di sini bisa membuktikan nanti setelah adanya audit ya. Nanti biar pihak yang instansi terkait yang melakukan hal itu. Jadi jangan berkoar-koar pihak dari pengacara, karena nggak ada urusan nih sama pengacara. Ya, selama ini yayasan kita independen, yayasan kita tidak pernah merugikan orang lain. Terus yang koar-koar juga qadarullah belum pernah membantu yayasan kami. Nggak ada bantuan dari orang yang berkoar-koar tersebut terhadap yayasan kami. Itu sih penjelasan kita. Dan saya pun nggak kenal sama orang yang terlalu banyak berkoar-koar gitu. Itu sih ya. Saya di sini selalu bilang hal-hal dengan atas dasar kebenaran dan kejujuran. Statement saya bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih guys. Saya juga nggak tahu ya kenapa bisa ini. Sebenarnya urusan sama si Mas A ya, terkait donasi. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok bisa merambat kemana-mana. Bentar. Gatel guys. Nah, saya pastikan juga bahwa uang dari bentar. Dan saya pastikan juga uang yang 1,3 ya masih utuh, tidak ada namanya dipakai. 1,3 dipakai sama pihak si Mas A itu untuk bayar rumah sakit. Kalau nggak salah totalnya 5.100.000 ya. Totalnya 5.100.000 yang udah dipakai. Sisanya masih ada di yayasan guys. Sisanya sekali lagi masih ada di yayasan. Jadi nggak ada yang pakai seperak pun.
gitu. Bapakku terima kasih. Jangan lelah untuk amin. Tetap semangat ya Novi. Terima kasih Bapakku Minion. Makasih ya berkah-berkah ya untuk kalian orang baik. Aku sih jujur ya, secara pribadi sih semangat banget gitu untuk tetap bantu orang. Tapi ya mungkin karena keadaan juga yang mungkin saat ini aku batasi untuk membantu orang dulu gitu. Mungkin nanti kalau urusanku udah selesai baru kita bisa pergi jauh-jauh. Untuk saat ini belum bisa guys. Di prank kenapa? Di prank kenapa? Akun aku hilang guys. Iya, akun aku hilang. Aku juga bingung ya, kok bisa akun aku hilang gitu, maksudnya nggak make sense, padahal followersku lagi naik-naiknya gitu. Terus yang notabene banyak yang pro ke aku gitu ya, ini nggak, maksudnya ini sesuai dengan algoritma, sesuai algoritma sebenarnya banyak yang suka sama aku gitu. Kok bisa ada bot atau buzzer gitu loh, makanya akun aku di ini. Ada yang report katanya sih pakai bot guys. Lagi dicek sih ya, insya Allah lah kalau emang rezekiku itu balik, tapi kalau enggak ya sudahlah, mau gimana lagi. Kenapa ya aku nggak ambil pusing ya, karena aku percaya segala sesuatu itu kalau emang rezeki itu nggak akan kemana. Tapi kalau emang bukan rezeki kita, mau kita simpen kayak gimana pun ya sudah gitu, bakal hilang juga. Semua cuma titipan tau guys, semua cuma titipan. Gatel ya guys, bukan nangis, gatel. Stay strong ya, thank you, makasih. Pokoknya guys, kalau kalian ada typing terkait bahas-bahas sebelah, makasih 100 apa tuh, typing soal sebelah, terus kayak ada kata-kata yang tidak baik, aku nggak bisa baca ya guys, karena ya nggak boleh juga. Aku selalu bilang udah stop bully guys, stop bully sama mereka gitu. Kalau aku baca typingan yang nggak enak, sama aja aku ikut membuli gitu. Makasih. Gitu guys. Terus ditanya kan, ada statement juga yang bilang katanya Tenovi gayanya hedon, katanya gitu. Guys, aku hedon dari mana? Kalau kalian lihat, mungkin kalian lihat YT aku, baju aku kayak gitu-gitu aja guys. Aku cuman ngonten itu pakai kaos, celana jeans sama seragam tulisannya Pratiwi Novianti. Cuman itu aja. Aku nggak berlebihan dalam make up, dalam berpakaian. Tapi masa iya sih kalau sesekali kita pergi nggak boleh pakai baju bagus gitu kan? Bukan berarti itu pakai uang yayasan. Dan aku bisa pertanggungjawabkan itu guys.
gitu. Aku bisa bertanggungjawabkan itu semua. Nah, aku bingung kalau misalnya dikeluar-keluar terkait katanya aku menyalahgunakan donasi atau apalah ya tuduhannya ya. Kok nggak berpikir 4 tahun aku bantu orang dan tiba-tiba ada orang yang sekarang dalam berjalan 4 tahun ini keluar-keluar tentang yayasan kami, tentang katanya semuanya hanya pura-pura. Kok pada saat 4 tahun guys? Kenapa pada saat 4 tahun? Kan aku dari 2020 sampai sekarang 2024. Terus dibilang katanya, Allah hanya merawat anak 5, katanya gitu. Lah, kok anak aku yang kemarin, anak asuhku. Kok anak asuhku yang kemarin ada 15 yang aku rawat dari perut ibunya masing-masing sampai qadarullah mereka tuh lahir cantik-cantik, sehat-sehat, diambil sama dinsos. Kok itu nggak dihitung? Sebenarnya jujur aku bukan tipe orang yang ngitungin kebaikan kita, kayak misalnya berapa sih total anak yang udah aku rawat, aku nggak tahu guys. Aku bingung kalau misalnya ditanya udah berapa anak, berapa ODGJ yang kita rawat, karena nggak pernah aku hitung. Gitu lagi ngapain ngitungin kebaikan? Yang dihitung itu bukan kebaikan kita, tapi keburukan kita, hal-hal jelek yang kita lakuin tuh dihitung tuh. Misalnya 1, hari ini kita udah ngelakuin apa, kesalahan apa. 2, kita ngelakuin kesalahan apa. Nah itu baru dihitung. Supaya apa? Supaya bisa improve jadi manusia yang lebih baik. Kasih gitu. Nggak, maksudnya agak lucu juga, maaf ya, bukan mengurangi rasa hormat saya terhadap bapak pengacara yang sebelah, terkait katanya kalau mau berbuat kebaikan harus kaya dulu dong, katanya gitu ya. Bener gak sih guys statementnya kayak gitu? Nah, masa orang yang biasa-biasa aja gak boleh berbuat kebaikan? Semua manusia itu berhak untuk berbuat kebaikan, gak mandang dia orang gak punya, mau mandang dia apa, karena kan sudah ditentukan gitu loh. Kalau kita muslim, kita tahu berbuat kebaikan juga adalah kewajiban gitu. Aku lucu pas dibilang, makanya kalau mau bantu orang kaya dulu. Lah kalau misalnya nunggu kaya dulu terus tiba-tiba besok kita meninggal, gimana konsepnya? Enggak, aku cuma nanya aja gimana konsepnya gitu. Emang umur kita ada yang tahu? Emang kita tuh udah misalnya gini, kita tuh tahu setahun lagi kita meninggal, ya udahlah ntar aja nunggu kaya baru kita berbuat kebaikan sebelum kita meninggal. Kan nggak gitu ya konsepnya. Kita umur nggak ada yang tahu guys. Jujur ya, saya pribadi pun kita nggak tahu namanya umur. Mungkin saya duluan, mungkin siapa duluan gitu. Ya selama kita mampu, kita bisa, kenapa enggak kita berbuat baik sama orang. Kalau itu yang diajarkan sama ibu saya, tapi mungkin beda kali ya konsepnya kalau diajarin sama orang tua masing-masing gitu maksud saya. Kalau saya salah sih saya minta maaf, tapi itu yang diajarkan sama orang tua saya. Makasih giftnya. Itu yang diajarkan sama orang tua saya. Dulu juga saya pernah susah kok. Saya juga dulu pernah susah, tapi mama saya tetap ngajarin saya berbuat kebaikan gitu. Misalnya kita bantu pedagang-pedagang kecil, terus tetangga kita yang kesusahan kita bantu. Jadi berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, karena namanya umur kita nggak ada yang tahu. Itu jangan pernah hitung kebaikan kita di dunia ini, tapi hitunglah keburukan kita. Gitu sih. Ya kalau aku salah sih aku minta maaf ya, tapi ini sih pendapat masing-masing kan, semua orang berhak memiliki
hak dan pendapatnya masing-masing. Kalau itu menurut pendapatku seperti itu. Gitu guys. Thank you Bang Mirwan. aku tuh ngorokannya agak nggak enak, mungkin kecapean kali ya, kecapean terus pulang malam terus, jadi kayak radang gitu. Gitu guys. Iya, igramnya hilang guys. Aku ada igram satu lagi yang namanya Pratiwi Novianti Real 2. Teteh mukanya kenapa terkelupas perawatan? Makasih. Gitu guys. Nah sekali lagi itu ya guys. Terus makasih. Terus saya pun apa ya, kalau mau jelasin juga bingung. Saya nggak tahu kenapa mereka melakukan hal tersebut ke saya. Tapi jujur, yang saya lakukan ketika saya tes urin, tes rambut, itu menunjukkan bahwa saya emang tidak melakukan hal tersebut gitu. Kalau dibilang katanya pramugari dan pilot itu, ada kan yang ngasih statement ya, yang mbak-mbak itu katanya nggak sedetail itu katanya. Hati-hati loh, itu bisa di-issue loh sama Balai Kesehatan Penerbangan ya. Jadi aku jelaskan bahwa semua pilot, pramugari, pramugara itu ada SOP dan rules-nya. Bahkan sebelum saya menjadi pramugari dulu, itu ada namanya medical check up. Nah, medical check up-nya sama dari ujung kaki sampai ujung kepala, termasuk ada tes narkoboy juga gitu. Saya dari 2012 sampai 2020 itu story-nya tuh masih ada dan lengkap ya gitu. Terus terakhir aku cek tanggal 25 atau tanggal 26 ya, itu kan ada di story saya. Itu kita cantumin kenapa saya ngeceknya di Balai Kesehatan Penerbangan. Yang pertama, saya ngambil hard copy dan soft copy untuk jadi bukti. Terus yang kedua, saya pengen ya udah sekalian aja lah gitu, kita cek tes urin seperti itu. Terus dari tes urin kan kemarin disuruh cek rambut, makanya ya saya cek rambut nih guys. Mungkin takutnya ada yang belum tahu ya, rambut saya tuh sampai hilang loh. Saya kira sedikit tapi banyak. Nah, nih. Gitu guys. Hasilnya besok saya share ya. Itu sih. Tapi saya nggak tahu maksudnya kenapa, tujuannya tuh apa. Kan ini urusannya kan terkait masalah donasi Mas Agus gitu, atau terkait katanya pencemaran UU ITE katanya gitu. Harusnya ya ke poin itu aja gitu loh. Kenapa harus meluas, kenapa harus menuduh dan adanya dugaan-dugaan seperti itu. Gitu ya guys. Sangat disayangkan sih, sangat disayangkan. Saya pun nggak kenal kan, saya pun nggak kenal sama orang tersebut gitu. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu juga, tapi kok seolah-olah paling tahu saya. Makanya kemarin kita tunjukin buktinya,
Terus nanti terkait tes-tes itu kita ada buktinya semua, nanti akan kita share di video ya. Akan kita share di video. Saya datang saya datang ke sana, saya daftar pakai duit sendiri ya guys, pakai uang sendiri, jadi bukan dibayarin, itu aku pure pakai duit aku sendiri untuk ngecek. Udah dituduh kita cek pakai duit sendiri, tapi nggak apa-apa lah. Masalah mobil gimana, tadi ada yang chat tuh. Masalah mobil udah aku share di YT ya guys, udah aku share di YT, boleh kok dicek YT aku seperti apa penjelasannya kalau kalian nggak tahu detailnya, karena aku capek juga kalau harus jelasin di sini guys. Gitu. Yang lucunya itu kalau buat aku pribadi ya, kayak seolah-olah dicari kesalahan, tapi gak ada yang pernah nanya. Kayak Tanovi itu merawat anak asuh dengan biaya pribadi atau apa gitu. Kan kita merawat anak asuh pakai biaya pribadi guys, termasuk sekolahnya, apalagi sekolahnya swasta, belum sama les-lesnya. Tapi nggak apa-apa sih, karena saya juga tahu nggak semua kebaikan bisa dipandang dengan baik juga gitu maksudku. Kadang orang melihatnya hanya sisi buruk manusia aja. Tapi benar banget, ketika kita menunjuk orang lain, kita nunjuk ya orang lain, kan ada jari yang lainnya yang mengarah ke kita. Harusnya yaitu introspeksi diri. Itu guys. Dan ini aku udah jarang banget live. Ini makanya liga aku udah turun guys. Tadinya A1, tapi karena kemarin itu lagi banyak banget orang-orang yang lagi aku handle, aku bantu, ditambah ada kasus ini guys gitu. Sehat alhamdulillah. Spill pitaknya ada di belakang, aku nggak bisa videoin, gimana caranya? Kelihatan ya? Ada di belakang sini, ada dua guys. Ini satu. Karena mbaknya bilang, Mbak ini kalau misalnya diambil satu titik itu bakal kelihatan banget, kata dia gitu. Terus ya udah Mbak, gimana cara supaya nggak kelihatan, ya diambil lah ini, di sini satu, di sini satu. Tapi banyak banget guys, aku kira tuh ya karena metes rambut gitu, aku kira cuman ini doang, diambil sedikit, tapi ternyata enggak, diambil banyak guys, diambil banyak. Gitu. Gitu ya guys. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Nyesel nggak nolong orang?
atau nolong dia, nggak ada guys. Nggak perlu nyesel lah, nggak perlu nyesel. Kenapa harus nyesel? Segala sesuatu itu udah ada apa ya, udah ada garisnya guys dari Allah. Jadi nggak perlu disesalin, nggak perlu dikeselin juga atau kecewa. Ya udah, jalanin aja. Jalanin aja guys. Nggak nyesel tapi kesel, enggak. Aku nggak nyesel juga, nggak kesel juga ya. Kalian lihat aku kan, ya sudah gitu. Banyak juga netizen yang bilang, kok aku tuh bukan secuek itu ya, kok sesantai itu gitu ya. Banyak yang komen kayak gitu kan. Kalau sampai ada yang DM aku, kalau saya jadi kamu udah saya tuntut, saya ini saya itu. Guys, please ya, jangan ngomong-ngomong kasar ya guys. Buat yang sebelah gitu, nggak perlu disumpah-sumpahin, nggak perlu dikasar-kasarin. Maaf ya, tapi tolong kita harus bisa menjaga ketikan kita untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Nanti kalau seperti itu, nanti saya juga yang kena. Nanti disangkanya saya membiarkan ketikan-ketikan yang nggak baik sama pihak sebelah. Makasih. Nggak bisa, jangan gitu guys. Jangan gitu teman-teman. Lucu banget teman-teman. Aku biasa bilang guys, makasih ya, makasih berkah-berkah yang udah ngasih gift guys. Terima kasih banyak. Aku udah lama banget nggak PK guys. Aku udah lama banget nggak PK. Aku udah lama banget nggak naik live kayak gini. Sebelumnya, kasih ya. Sebelumnya aku lumayan loh sering live 2-3 jam setiap malam. Tapi ya karena apa ya karena ada case juga ngebatasin aku untuk bisa live. Ya Allah, kayaknya udah tidur deh. Thank you. 100. Aku lagi nggak mau PK guys, maaf. Lagi nggak gimana ya? Lagi nggak semangat buat PK. Egoiku hilang guys. Kau udah dikasih tahu tadi, egoiku hilang. Aku tuh ya guys, udah berapa lama nih ya? Yayasan dari 2021 tuh. Terus saran dari Bang Pablo Benua, iya guys, itu bagus banget. Kita sedang
berkomunikasi juga sama tim beliau guys. Doain aja ya, nanti yang terbaik. Bukan cuman Bang Pablo aja, banyak banget deh orang-orang baik yang bantu kita tuh, banyak banget, tapi aku nggak bisa sebutin satu persatu guys. Iya, lagi ganti kulit, kelihatan ya. Lagi ganti kulit emang. Itu juga tuh ada bekas jerawat. Itu Bang Pablo baik. Kenapa nggak berniat diundang di TV? Bukan nggak berniat, belum guys, belum kemarin tuh belum, nanti ya, sabar ya. Makasih. $98 juta kenapa diganti Bang Densu? Maksudnya? Teh tidur udah malam, ya ampun, baik sekali, perhatian sekali. Kasih guys. Besok ya guys, aku sebenarnya ada hasilnya, hasil rambut aku ini. Thank you Bang Mirwan. Itu dia spender aku guys, baik banget. Follow guys Bang Mirwan. Nah guys, jadi aku mau cerita ya. Jadi kan kalau di TikTok ini kan ada spender. Nah, singkat cerita adalah mungkin kalian sedikit banyak udah ada yang tahu Sky Blue guys. Aku nggak tahu ya itu dibalik akun itu siapa, tapi masya Allah dia tuh baik banget. Dia tuh menjadi donatur pertama kita guys. Selama berapa tahun ya kita ngejalanin ini, kita nggak ada namanya donatur. Alhamdulillah pernah ada yang ngasih kayak popok, susu gitu, tetangga kita ya itu ada. Tapi kita nggak pernah dikasih yang jujur untuk pertama kalinya akun tersebut atau spender tersebut itu memberikan nominal yang sangat besar. Itu 25 juta ya, alhamdulillah itu buat saya besar banget guys. Beneran deh, itu 25 juta untuk yayasan kami besar banget. Saya tuh sampai sempat posting di Instagram saya untuk mengucapkan rasa terima kasih dan bersyukur sama spender itu, sama Sky Blue itu. Aku nggak tahu di balik akun itu namanya siapa, karena pas kita cek itu namanya berbeda gitu dengan nama apa ya, nama username-nya gitu loh. Tuh kita ada buktinya semua. Dia yang pertama memberikan bantuan ke yayasan kami itu 25. Kita pun sudah ada rinciannya untuk beli perlengkapan anak asuh dan ODGJ guys, kayak baju-baju ODGJ, terus perlengkapan ODGJ sama untuk kebutuhan anak-anak asuh kita. Sebenarnya bukan anak asuh kita aja sih, karena sistem yayasan kita gini, kalau ada orang yang mau minta bantuan, kayak dia tuh orang nggak mampu, butuh susu, butuh popok, terus butuh perlengkapan bayi, itu akan kita kasih guys. Itu akan kita kasih, kita kirim kalau benar-benar membutuhkan. Itu sih. Nah kan kemarin aku sempat
Fokus di dagu, iya guys, lagi tuh kelupas, gimana dong? Gitu. Itu aja 25, kita dapat bantuan dari Sky Blue. Masih ada sisanya guys, masih ada sisanya. Bukan nominalnya berapa sih, tapi kita jadi ngerasa dihargain gitu ketika ada orang yang bantu kita. Ya seneng diperhatiin tuh. Dihargai lah, sorry, dihargai. Gitu guys. Kita lihat rambut, gak bisa liatinnya gimana cara. Waktu itu kan udah dikasih lihat yang waktu siang-siang itu di belakangnya. Ini ya yang biasa gituin Vita. Ini oh udahlah, nggak apa-apa lah ya, nanti juga numbuh nih. Lihat guys, kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Berarti agak botak ya. Iya, soalnya kebanyakan ngambilnya. Kelihatan nggak sih guys? Dicari kang telur, mana tuh kang telur, suruh naik dong. Aduh ya, nggak ada video terbaru guys. Gimana mau video terbaru, kita repot ngurusin beginian. Spill kacamatanya, ini filter. Capek nggak dibaca apa ini banyak banget, bukan nggak dibaca, banyak yang typing. Teh udah nikah apa belum? Doain aja segera, pokoknya segera aja lah. Spill hair care-nya aku nggak bisa spill guys, nanti ya guys aku keluarin produk kok. Doain ya guys, nanti kita punya usaha, kita biar bisa lancar gitu, biar nggak dihina. Katanya kaya dulu baru bantu orang gitu katanya. Doain ya guys. Ya nggak perlu kaya-kaya amat lah, yang penting nggak dihina orang gitu. Amin. Makasih aminnya. Makasih topinya. Aku galerinya udah, aduh. Makasih. Tadinya galeri aku menyala. Triviani, bener ya? Tadinya galeri aku menyala walaupun belum pernah dapet TU guys. Rachel, thank you. Sekarang boro-boro guys, live aja ya sebulan sekali lah. Nanti kalau semuanya lancar, kita sering-sering live lagi. Semangat ya Novi, semangat dong. Makasih. Ini ya nanti aku disangka promo lagi, tapi memang bener
Jadi aku jual hair care, aku cobain di aku. Thank you Rachel Yos. Jadi aku cobain di aku, ya kan. Tapi hasilnya emang rambutnya jadi bagus, kayak gampang diatur gitu. Sorry ya guys, kita ngalur ngidul daripada kita harus ngomongin orang lain. Nanti nggak baik. Nanti nggak baik. Terus udah gitu ngejatuh-jatuhin gitu. Buat apa juga ya? Yang jelas di sini saya kooperatif. Kalau dipanggil ya saya datang. Itu aja. Jadi ya ngomonginnya di luar dari masalah yang ada aja ya guys. Hidup aku udah pusing masalah ya guys. Jadi nggak usah bahas-bahas masalah di sini. Tenovi umurnya berapa sih? 48 tahun. Info loker nanti ya guys. Kalau udah selesai, aku lagi pengurusan Bepom, terus lagi banyak deh yang diurusin. Nanti kalau setelah itu berjalan, kita mau open kok. Kita open locker. ...50 tahun. Apa tuh? Ya kali 48 bro. Bercanda aja langsung beneran. Kapan ke Tasik? Nanti insya Allah ke Tasik. Rizal, kenapa Rizal? Rizal yang waktu itu pernah aku bantu ya? Atau gimana? Rizal jualan masker. Maksudnya? Maksudnya gimana? Tenovi asli mana? Mama Sunda, papa Jawa, tapi lahir besar di Jakarta. Kapan ke Makassar kan? Nanti ya. Tunggu case aku selesai ya. Nanti kita ke Makassar guys. Insya Allah aku pengen bikin butik. Ya semoga lancar lah. Semoga semua usahaku lancar nanti. Bisa membuka lowongan untuk orang-orang yang butuh pekerjaan. Insya Allah ya guys, insya Allah. Ini kan termasuk niat baikku ya. Semoga Allah mudahkan sih. Amin. Yang jelas untuk kalian, kalau pendapatku ya, berbuat baik itu adalah kewajiban. Jadi siapapun boleh dan berhak untuk berbuat kebaikan tanpa harus menunggu kaya. Ya. Tanpa harus menunggu kaya. Berbuat baik dengan cara apapun, yang penting tidak boleh merugikan orang lain. Ya, kalau untuk aku pesannya seperti itu. Semoga kalian sepaham atas apa yang aku ucapkan. Gitu. Jadi jangan sampai kepelintir-pelintir dengan statement-statement orang lain yang seolah-olah orang nggak punya nggak boleh berbuat kebaikan gitu ya.
Ciamis hadir, halo. Aku nggak di yayasan, aku di apart guys. Nggak ada orang tuh. Nggak ada orang. Udah pada tidur. Kakak Zahra, Naila sama Vita. Suara air, ada akuarium ya guys. Salah. Suara akuarium, bukan suara hujan. Guys, udah ya. Ngantuk, mau bobo. Iya, matanya kelihatan capek ya, capek banget guys. Dari pagi soalnya. Ya, sekali lagi ya, thank you ya guys semuanya. Makasih yang udah ngasih gift, yang makasih juga yang udah support, dukungan, yang doain, yang komen positif. Stop bully, jangan membuli siapapun, berkata baik, berpikir baik terhadap orang lain. Itu aja sih ya. Bye guys, aku baru nih ya, maaf ya, aku off dulu, ngantuk guys.